hari ini senang sekali saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah saudara, bicara mengenai kesehatan tentunya selama pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu tim produksi dan juga pengisi acara sudah melakukan dan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, salah satunya yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan juga melakukan tes swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Nah baiklah saudara, kita akan membahas mengenai kanker. Kanker termasuk salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa jenis kanker dalam tubuh kita, salah satunya yaitu kanker payudara. Nah kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang berbahaya bagi kaum wanita, bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Maka dari itu akan menjadi suatu bobok atau ketakutan tersendiri bagi kaum wanita. Lantas seperti apa ya cara untuk menyembuhkannya dengan cepat dan tepat? Kanker payudara ini kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan dalam program Bincang Kita. Dan tentunya untuk membahas seputar dunia kesehatan, saya tidak sendiri, saudara. Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada Dr. Haidar Zain dan juga ada Dr. Iranita di sini dari CMI Bandung. Halo, dokter, apa kabar? Baik sekali, Teh Widi. Dokter Ira, apa kabar? Baik, dokter. Wah, ini menarik banget nih. Tema kita hari ini merupakan kanker payudara. Kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang benar-benar menjadi momok tersendiri, terutama untuk kaum wanita. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih detail lagi, kita akan kerucutkan dulu nih penyebabnya sebenarnya apa sih kanker payudara ini, dok? Oke, jadi saya coba jawab ya Mbak ya. Jadi kanker payudara itu kalau menurut dari buku Ibnu Sina, yang dimana di situ disebutkan bahwa suatu perubahan gen, dalam buku itu disebutkan ada sebab musababnya, gitu. Jadi salah satu sebab musabab ini adalah menyalahi kodrat, gitu. Apa ini menyalahi kodrat, gitu ya? Menyalahi kodrat ini salah satu contohnya adalah sebagai contoh nih, ibu yang sedang menyusui, gitu ya. Sedang menyusui kan dia harusnya kan memberikan ASI kepada keturunannya. Nah, ada beberapa ibu yang mungkin tidak mau memberikan ASI kepada keturunannya karena mungkin salah satunya takut nih payudaranya kendor, gitu ya. Ada juga alasan seperti itu ya, dokter ya? Ada yang merusak keindahan lah ceritanya, estetika gitu. Tubuhnya, takut kendor akhirnya tidak menyusui. Itu juga ada alasan seperti itu. Ada mbaknya. Nah nanti kalau masalah itu nanti saya kasih tipsnya seperti apa biar tetap kencang kan gitu ya. Tanpa harus menyalahi kodrat untuk menyusui bayinya. Betul. Oke, selain itu apa lagi? Jadi karena ASI yang tadi tidak keluar, harusnya kan keluar nih ya mbak. Karena tidak keluar makanya dia akan merubah gen di dalam sel payudara tersebut, gitu. Harusnya kan dia dikeluarkan nih, gitu, tapi tidak keluar, makanya dia ada perubahan di situ. Nah, yang kedua juga nih mungkin berhubungan dengan lifestyle ya, gaya hidup ya, gitu, pergaulan bebas, gitu, yang dimana seks bebas, gitu, salah satunya sebagai contoh yang kemudian akan terjadi suatu yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah, seperti itu ya mbak ya, yang dimana karena ada kehamilan ini kan pasti akan mempengaruhi psikologisnya, dia akan takut, kemudian dia akan cemas, kemudian akan melakukan tindakan seperti salah satunya aborsi. Nah, ini aborsi ini salah satu yang menyalahi kodrat juga, harusnya kan dia dilahirkan sampai besar gitu ya, karena dia dipaksa untuk keluar yang harusnya tidak dikeluarkan, jadinya akan terjadi perubahan di terutama di rahimnya gitu. Nah, ada perubahan ini dan salah satunya kalau seorang yang sudah hamil usia 3 bulan gitu ya Mbak ya, usia 3 bulan tuh sudah mulai memproduksi kelenjar susu. Iya, betul ya. Dia akan sudah mulai kolostrumnya sudah mulai terbentuk gitu ya. Nah, ini kan harusnya kan dia terbentuk dan keluar gitu. Tapi dia tidak keluar gitu salah satunya. Ya makanya di situ terjadilah perubahan di gen di payudara juga gitu ya Mbak. Oke, lalu bagaimana dengan makanan? Ya. Ataupun kita tahu ya kalau di perkotaan terutama polusi juga apakah juga bisa mengakibatkan adanya keabnormalan dalam sel-sel tubuh kita nih, dok? Ya, itu salah satunya juga bisa jadi salah satu faktor resiko ya Mbak ya, yang dimana makanan yang mengandung pengawet tinggi, kemudian digoreng terlalu lama, deep fried, gitu juga, radiasi pun juga bisa gitu. Itu salah satu faktor resiko untuk memicu terjadinya kanker, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik juga, kita kembali lagi ke ASI ya. Itu kan terjadi kalau seorang ibu
menyalahi kodratnya. Lalu bagaimana dengan kondisi di mana seorang ibu tapi kondisi ASI-nya itu kurang baik, kurang bagus gitu kan, ada juga ya dok ya. Siapa yang jawab? Dokter Haidar mungkin sekarang ya. Jadi kalau misalnya kan banyak ya wanita yang dia habis melahirkan tapi ASI-nya nggak keluar gitu. Nah memang sebaiknya kita berikhtiar atau mencoba untuk meningkatkan produksi ASI-nya. Contohnya itu dengan meningkatkan konsumsi makanan-makanan yang mengandung omega 3 dan omega 9 yang tinggi. Contohnya mungkin seperti ikan tuna, ikan salmon, kemudian biji kenari, kemudian kacang-kacangan seperti kacang mete, seperti itu almond, dan juga alpukat. Nah, beberapa makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan itu insya Allah bisa meningkatkan produksi dari ASI-nya, sehingga si ibu bisa memberikan ASI dan si bayi bisa mendapatkan ASI-nya. Sebenarnya ada faktor keturunan juga nggak sih dok dari kanker ini, terutama kanker payudara? Jadi kalau kanker itu Mbak, rata-rata memang ada faktor keturunan. Yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa dia awalnya menyalahi kodrat nih. Nah, ada penyalahan kodrat ini maka akan ada perubahan gen-gen di dalam tubuhnya si ibu misalkan gitu ya. Meskipun dia tidak di 40 tahun ke depan dia tidak ada gejala untuk kanker, tapi saat dia melahirkan seorang anak, bisa jadi dia menjadi pembawa gitu. Bisa usia 30, 40 dia muncul adanya keluhan benjolan misalnya seperti itu. Ya. Jadi bisa. Baik, dan ada faktor lain juga ya dengan lingkungan sekitar kita. Lingkungan Salah satunya juga. adalah bagaimana asupan makanan yang ada di dalam tubuh kita, apakah sudah baik, sudah bernutrisi dengan baik juga ataukah belum. Lalu juga ada polusi juga ya, betul. radiasi juga ternyata juga menjadi salah satu faktor bisa menyebabkan kanker, terutama kanker payudara. Baiklah, banyak sekali nih informasi yang bisa kita gali, terutama dari metode Ibnu Sina yang bisa kita gali di segmen berikutnya ya, karena CMI ini memang pendekatannya pengobatan menggunakan metode Ibnu Sina. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini dari CMI Bandung, ada Dokter Haidar dan juga Dokter Ira di sini, dan kita akan melanjutkan perbincangan yang semakin menarik mengenai kanker payudara. Tapi sebelumnya ada yang menarik juga nih, saudara, karena tiba-tiba saya melihat ada kubis di depan saya. Sebenarnya Dokter Ira mau ngasih tahu apa nih dengan kubis ini? Ya, ini tips yang tadi saya sempat singgung di tadi ya Mbak. Kalau ini itu salah satu bisa mencegah kanker payudara dan bisa untuk mengencangkan payudara. Baik, gitu. ini ternyata ada kaitannya dengan kanker payudara untuk pencegahan tentunya. Betul. Dan tadi juga di segmen sebelumnya Dokter Ira mengingatkan kembali nih bahwa ada yang ternyata seorang ibu yang ibaratnya tidak mau menyusui karena takut estetika dari tubuhnya berkurang, begitu ya. Betul. Menyusui kan otomatis payudaranya akan kendur seperti itu, dan ternyata ada loh cara pencegahan yang bisa menjaga estetikanya. Gimana caranya kubis bisa menjaga estetika begitu? Jadi begini ya, coba saya ambil dulu. Oke. Jadi ini kubis ini kita awalnya kan bentuknya seperti bulat ini ya bulat. Kemudian dipotongnya melintang seperti ini. Baik, ya. Dipotong, dibagi dua berarti ya? Dibagi dua, tapi harus seperti ini bentuknya. Jangan sampai Melintang. salah potong, Ya. jangan kayak gini. Oke. Betul. Baik. Nah, nanti kemudian ambil salah satu lembar atau di bagian tengah juga boleh ya. Lebih baik sih bagian tengah gitu. Nanti kemudian salah satu saya bagi contoh ya. Nanti kemudian kubisnya ini dibikin kayak masker, Mbak, ke payudara, diselipkan ke payudara, tapi dari bawah. Dari bawah begitu. Iya, dari bawah. Tapi cover begitu, cover payudaranya. Iya. Baik. Nanti dibiarkan selama semalam dua-duanya. Diletakkan gitu. Tidak ada campuran apapun nih dok? Tidak Hanya ada. kubis saja? Tidak ada. Nanti dilakukan selama 3 hari sekali boleh gitu. Karena ini kubis ini mampu untuk menyerap kolesterol ya. Kubis ini mampu untuk menyerap kolesterol di kulit 4 cm ke bawah. 4 cm ke bawah dia mampu menyerap kolesterol. Nah, ini nanti kalau ibu-ibu yang pengen kembali kencang boleh diragakan di rumah ya gitu. Karena ini sebenarnya sayuran yang
sangat kita mudah. temui ya, sering kita temui gitu. Cuman untuk manfaatnya kadang kita sering terabaikan seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kemudian ada juga nih salah satu tips lagi nih. Biasanya kalau ibu-ibu menyusui itu kan bagian papila mamai atau yang disebut putingnya kan biasanya agak gelap ya, agak gelap. Nah, ini ada tips juga nih Iya, seperti apa? untuk biar warnanya lebih cerah gitu. Salah satunya itu menggunakan jeruk purut. Ya, jeruk purut yang agak besar, jangan yang kecil, tapi yang agak besar. Kemudian kita belah dua. Nah, airnya diperas dahulu, boleh setelah itu diminum ataupun untuk masak boleh. Nah, bekas perasan ini diletakkan di bagian papila mamai atau puting tersebut. Dibiarkan selama semalam juga gitu. Oke, wah ternyata mudah sekali ya, dan juga banyak banget di sekitar kita kubis dan juga ada jeruk purut. Nah, kita Betul. kembali nih ke masalah kesehatan lagi, karena ini kan intermezzo untuk pencegahan dan juga menjaga estetika dari Betul. tubuh kita yang berkaitan dengan payudara. Nah, ini juga kan masih kaitannya dengan payudara tapi di bidang medisnya, yaitu kanker payudara. Nah, untuk pencegahan itu sendiri seperti apa sih, Dok? Saya coba jawab ya. Untuk pencegahan tadi yang pertama, kalau menurut buku dari Ibnu Sina, yang dimana tidak boleh menyalahi kodrat dulu. Baik, yang pertama itu? Pertama tidak boleh menyalahi kodrat. Yang kedua kemudian bisa untuk faktor resiko lain seperti makanan, seperti makanan yang tadi digoreng terlalu lama, kemudian pengawet yang tinggi, kemudian radiasi juga harus dihindari juga. Kalau ada radiasi di daerah sekitar, lebih baik menghindari gitu. Dan yang terakhir ya tadi bisa gunakan untuk kubis atau sumber daya alam dimanfaatkan. Banyak sekali ya, Mbak, makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi juga bisa dikonsumsi gitu, seperti brokoli itu juga boleh, atau jeruk juga boleh gitu. Itu salah satu untuk pencegahannya seperti itu, Mbak. Baik, itu kan pencegahan. Lalu bagaimana kalau sudah terkena ya? Sudah terkena biasanya orang-orang untuk pengobatannya dalam metode kemoterapi ataupun operasi. Sebenarnya kalau kita tahu ada efek samping dari kemoterapi, penderitaan yang bisa dirasakan oleh yang terkena kanker payudara itu banyak ya. Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu seperti apa, Dok? Ya mungkin bagi wanita ya, payudara itu merupakan suatu yang aset yang penting ya, aset yang penting. Makanya kalau misalkan harus dioperasi, Otomatis seperti itu, dipotong kan? otomatis kan dipotong. Meskipun sebagian ada yang kalau misalkan stadium awal kan paling hanya sebagian kecil aja ya. Cuma itu kan sudah mempengaruhi estetikanya seperti itu. Ya dari segi psikologis saja mungkin ada beberapa wanita yang merasa down, merasa tidak sempurna seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi kalau misalkan ada dengan kemoterapi ya, bukan cuma payudaranya aja. Kemudian dari kepalanya, rambutnya yang biasa disebut dengan mahkota wanita ya. Kan rambut itu rontok, kemudian kulit yang tadinya bagus jadi kusam, menghitam seperti itu. Ya dari segi psikologisnya aja itu mungkin sudah sangat bikin down, belum dari segi sakit kankernya ya. Baik. Yang bisa saja setelah kemoterapi atau setelah dioperasi masih bisa muncul kembali. Oke, itu berarti masih bisa menyebar si kankernya itu karena Iya. belum yang benar-benar sampai pusatnya seperti itu. Betul. Nah, dengan adanya efek samping yang luar biasa seperti itu yang banyak dan akhirnya memberikan penderitaan baru bagi yang kanker payudara ini, apakah ada solusi lain atau mungkin yang bisa dilakukan oleh metode Ibnu Sina ini tanpa kemoterapi ataupun operasi nih, Dok? Oke. Jadi kalau untuk dari Ibnu Sina sendiri sebenarnya urutannya itu adalah kita gunakan obat-obatan dahulu yang alami dulu gitu. Alami dalam arti bukan herbal saja ya gitu. Kemudian setelah kita kurangi untuk pengobatan-pengobatan yang kimia kalau menurut buku Ibnu Sina. Kemudian baru misalkan ternyata tidak bisa atau dalam arti estetiknya tidak bagus gitu ya, bisa dilakukan operasi. Itu operasi adalah pilihan terakhir gitu. Tapi di sini di CMI sendiri kita kan mengintegrasikan atau menggabungkan dua keilmuan yang dimana keilmuan medis modern dan juga medis yang komplementer. Nah, dimana pengobatan kedua ini, pengobatan untuk si pasien kanker ini sangat aman dan nyaman, Mbak gitu. Kita hanya untuk memberikan pasien tuh hanya minum obat saja gitu. Dan ada step-stepnya gitu. Ada yang dimana pasien datang juga tetap harus diperiksa oleh dokter, didiagnosis
didiagnosa oleh dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan lab. Nah, setelah itu dilihat keadaannya umumnya baik atau tidak. Kalau ternyata memang keadaan umumnya kurang baik, kita perbaikan keadaan umum dahulu. Tapi kalau misalkan si pasien masih baik, maka bisa dilakukan terapi selanjutnya gitu. Dan pilihan untuk pasien untuk pengobatan Ibnusina ini gitu. Seberapa efektif ini, Dok? Dari data yang sudah ada atau mungkin pasien-pasien yang sudah ditangani oleh CMI, apakah formula Ibnusina ini seberapa efektif sih bisa mencegah ataupun mengobati kanker payudara? Kalau ditanya keefektifannya, sebenarnya untuk masing-masing pasien kan berbeda-beda ya. Cuma kalau berdasarkan data yang ada dari 12.000 pasien semenjak CMI berdiri ini, 12.000 pasien kanker? 12.000 pasien, sekitar 80-85% bisa sembuh, seperti itu. Dan Jadi, itu untuk jarak waktu dari tahapan, kan tadi ada tahap demi tahap ya, entah itu dari datang, lalu bagaimana itu, apakah cepat atau memang ada proses yang cukup panjang nih? tentu aja ada prosesnya ya Teh Widya, karena kan untuk muncul sebuah kanker ini juga kan nggak cuma 1 tahun 2 tahun, biasanya 5 tahun sampai dengan 10 tahun ke belakang ada perubahan gennya itu. Nah jadi untuk memperbaikinya juga membutuhkan waktu. Nah waktunya mungkin berbeda-beda untuk tiap pasien, namun rata-rata sekitar 6 bulan. 6 bulan? Nah mungkin sedikit lama ya, tapi obatnya ini sudah bekerja dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik sudah bekerja? Karena sebenarnya kanker itu berkembang dalam hitungan menit. Jadi kita harus mencari obat yang bekerja lebih cepat dibandingkan dengan si kankernya berkembangnya itu. Oke, berarti benar-benar saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Dari metode Ibnusina ini dengan metode modern yang memang sekarang sedang berjalan gitu loh ya. Jadi semakin efektif, semakin cepat juga bisa ditangani. Baiklah, masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali nih. Terutama untuk saudara yang mungkin penasaran metode Ibnusina itu seperti apa sih. Kita akan gali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, jika Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi, lebih detail lagi mengenai metode Ibnusina yang dilakukan oleh CMI, silahkan langsung saja lihat tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnusina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnusina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnusina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnusina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnusina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern,
dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnusina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnusina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnusina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya merasa sangat nyaman sekali berobat ke klinik CMI ini. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dari penyakit kanker ini. Terima kasih untuk semua tim medis dari klinik CMI. Saya yakin formula Ibnusina yang dimiliki klinik CMI ini bisa memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia medis saat ini. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, dari tayangan tadi kita sudah melihat sama-sama lebih dalam dan lebih dekat ya mengenai metode Ibnu Sina yang dilakukan di CMI Bandung. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mungkin bisa diberikan tips kembali atau diingatkan kembali apa yang harus dilakukan untuk pencegahan kanker payudara nih, Dok, Ya. untuk saudara Kompas TV. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa sebagai wanita, khususnya wanita, kita harus menjaga diri. Jadi jangan menyalahi kodrat juga gitu. Kemudian untuk gaya hidup atau lifestyle juga harus dijaga, seperti makanan. Kemudian selain itu juga ada polusi juga kita harus meminimalisir. Kemudian ada radiasi juga harus minimalisir gitu. Dan juga penanganannya juga harus cepat ya. Kita harus kenali tubuh kita dengan ya, cepat betul. agar pengobatan yang dilakukan juga tepat. Begitu. Baiklah, tidak terasa nih Dr. Haidar dan juga Dr. Ira, kita sudah berbincang selama 30 menit. Berarti kita bertiga harus pamit undur diri dulu nih dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum pamit undur diri, tentunya saya kembali mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak.